Selamat siang saudara, jadi selamat bertemu lagi. Semuanya dalam kondisi baik-baik tentunya, terima kasih. Dan kita mencoba siang hari ini untuk membahas lanjutan dari mata kuliah kepelatihan olahraga dayung. Dan khusus untuk bahasan siang hari ini adalah terkait dengan dasar-dasar kepelatihan olahraga dayung. Dan dengan materi ini diharapkan Anda memahami prinsip-prinsip dasar yang diterapkan di dalam proses melatih olahraga dayung pada klub-klub dayung yang ada di tempat-tempat atau wadah-wadah latihan yang ada. Ada banyak wadah pelatihan dayung yang ada di sini, khususnya di dekat sini di Jawa Timur. Jadi ada di tempat-tempat di mana yang memang venue-venue ini adalah venue yang dirancang untuk olahraga dayung. Dan kita awali dengan yang pertama adalah prinsip-prinsip dasar pelatihan. Nah, prinsip yang pertama yaitu tentang partisipasi. Partisipasi ini penting banget ya untuk saudara-saudara bisa memahami ini, karena tanpa adanya partisipasi ini tentu akan terjadi sebuah situasi yang tidak berimbang dan mungkin akan menjadi situasi yang menghambat untuk proses pembinaan. Jadi karena ini prinsip, maka ini harus ada di dalam suasana pembinaan dayung di tempat pelatihan yang ada di tempat Anda. Nah, yang pertama adalah partisipasi. Partisipasi ini yang dimaksud adalah siapa? Partisipasi ini adalah terutama dari pelatih dan atlet. Ya. Yang pertama adalah dari pelatih dan atlet, itu yang paling utama, karena dua pihak inilah yang paling dominan di dalam subjek ya, sebagai subjek utama di dalam sebuah proses pembinaan olahraga dayung. Nah, apa saja yang dikerjakan di dalam proses partisipasi ini? Tentu antara atlet dan pelatih akan bersama-sama merancang dan mengimplementasikan program, sehingga segala permasalahan yang dijumpai akan dipecahkan secara bersama. Jadi ada sebuah kolaborasi antara pelatih dan atlet. Jadi tidak bisa hanya searah saja, pelatih lebih dominan sementara atlet tidak punya wewenang apa-apa, tidak punya peran apa-apa, hanya sebagai objek. Ini tidak benar. Yang benar adalah antara atlet dan pelatih sama-sama pada posisi yang masing-masing sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam hal apa ini? Yang pertama adalah dalam hal menentukan tes dan standarisasi capaian. Seringkali yang kita jumpai saudara-saudara di dalam konteks pembinaan ini seringkali tidak terjadi sinkronisasi. Bahkan saya sendiri sudah pernah merasakan hal yang seperti ini ketika seorang pelatih menentukan tesnya ini. Standarnya adalah ini, tapi atletnya justru tidak bisa menerima atau menolak atau rejected ya dengan hal yang seperti ini. Nah, ini diakibatkan oleh apa? Karena memang tidak dirancang secara bersama-sama. Ya, jadi itulah yang saya sampaikan bahwa ini tidak ada sinkronisasi, tidak ada kolaborasi. Ya, komunikasi kurang baik. Yang kedua adalah prinsip yang terkait dengan partisipasi aktif ini, yaitu tentang komitmen dan motivasi. Perlunya ada dua belah pihak ini memiliki komitmen yang sama. Jangan atletnya saja yang ngoyo atau yang berkeras-keras, berusaha keras, tetapi pelatihnya justru tidak memiliki sebuah etos yang bagus, etos kerja yang bagus, programnya nggak jelas, terus kemudian standarnya juga nggak jelas, metode melatihnya juga nggak jelas. Nah, yang seperti ini akan menjadi sebuah ketimpangan tentunya ya. Jadi komitmen dan motivasi. Dan yang ketiga yaitu ini yang penting banget di dalam konsep kepelatihan, yaitu quality versus quantity.
Mana yang diutamakan ini, saudara? Quality atau quantity? Kita tidak bisa menjustifikasi apakah quality duluan ataukah quantity duluan. Tapi yang jelas, quality tidak akan bisa terwujud tanpa quantity. Demikian juga sebaliknya. Quantity yang tidak diimbangi dengan quality atau kualitas, ini juga tidak akan mencapai apa-apa. Ya, jadi antara quantity dan quality, kedua-duanya adalah sebuah keniscayaan yang harus diterapkan di dalam prinsip-prinsip latihan. Kita tidak bisa dikotomi, quality saja nggak mungkin, atau sebaliknya quantity saja juga nggak mungkin. Ya, jadi dua-duanya harus memiliki proporsi yang berimbang di dalam penerapannya. Ini yang harus dipahami. Nah, yang kedua, prinsip yang kedua adalah pengembangan menyeluruh, ya. Maksudnya adalah aspek. Yang pertama, aspek yang dilatih itu meliputi pilar dalam olahraga prestasi. Apalagi olahraga dayung ini adalah olahraga prestasi yang physically menurut saya. Jadi ini harus ada aspek fisik, teknik, taktik, dan mental. 4 ini pilar olahraga prestasi. Jadi jangan harap olahraga prestasi meninggalkan salah satu dari 4 ini. Ya, fisik, 2 teknik, 3 taktik, dan yang keempat adalah mental. Harus semuanya diberikan di dalam program latihan. Seringkali ditinggalkan, ada pelatih yang hanya dominan pada teknik saja. Hanya melatih teknik, dan teknik. Ini kita harus tahu bahwa di dalam olahraga prestasi khususnya dayung ini, justru fisik harus berani, harus juga ditampakkan. Bahkan mungkin saya akan berani mengatakan jika teknik itu sudah diperoleh, maka selebihnya adalah masalah fisik. Ya, jadi seperti itu. Demikian juga faktor taktik dan mental juga tidak boleh ditinggalkan. Berikutnya adalah yang terkait dengan pengembangan menyeluruh, ya. Jadi ini maksudnya adalah sesuai dengan tuntutan dominan spesialisasi. Di rowing itu ada pendayung sweep, ada pendayung schooling. Ya, sweep dan schooling itu beda. Meskipun sama-sama hidup di atas perahu atau beraktivitas di atas perahu yang sama, tetapi beda karena sweep itu hanya menggunakan 1 daun dayung, sedangkan schooling menggunakan 2 daun dayung. Nah, ini yang berbeda. Pengerahan energi, tenaga, pembentukan fisiknya juga beda, ya. Jadi ini harus ada spesialisasi. Demikian juga spesialisasi di dalam olahraga dayung itu ada bagian stroke. Ya, ada stroke itu depan yang bagian yang ini powernya yang paling utama. Ya, di sini spesialisasi stroke-nya itu paling berat ini tugasnya, ya bukan berarti yang lain tidak berat, tetapi ini justru berat sekali memang di situ. Atlet-atlet yang memiliki powernya tinggi ditaruh biasanya di itu. Berikutnya adalah prinsip spesialisasi, ya, yaitu setiap latihan sesuai dengan bentuk dan gerakan sebenarnya. Nah, ini penting sekali, perlu dipahami bahwa semua bentuk gerakan latihan, karena latihan di dayung itu bukan hanya latihan di air, bisa juga latihan di darat. Misalkan kalau di kayak atau kano bisa menggunakan simulator, ya, simulator di darat, atau bisa menggunakan mesin ergo. Ada ergo kayak, ada ergo kano Kanadian, ada ergo rowing. Ya, seperti ini. Ini penting, gerakannya harus disesuaikan. Demikian juga kalau latihan itu berbentuk latihan fisik. Misalkan latihan pembebanan gitu. Latihan pembebanan. Harus prinsip-prinsip yang pada perkuliahan yang lalu saudara-saudara pernah saya sampaikan bahwa harus didasari atas dasar-dasar biomekanik dan kinesiologi serta anatomis tubuh manusia. Ini harus dipahami. Sebagai contoh, hampir semua gerakan di dalam olahraga dayung itu adalah gerakan menarik atau pull.
Latihan pull berbeda dengan latihan gerakan push. Nah, di sini ini perlu sekali, ya, perlu sekali menjadi perhatian, sehingga pembebanan latihan yang diutamakan adalah pembebanan yang gerakannya adalah gerakan menarik atau pull. Jangan kebalik, jangan sebaliknya. Kalau sebaliknya maka ini kontraproduktif. Jadi latihan bebannya lebih banyak gerakan push, misalkan push up. Push up bukan nggak boleh di dalam latihan dayung, tetapi push up itu gerakannya push, pembebanannya push. Seharusnya kita pembebanannya adalah pull. Apa yang harusnya? Pull up. Nah, itu yang penting, ya. Jadi itu harus paham, harus jeli di situ. Jadi harus sesuai dengan analisis anatomis, analisis biomekanika, dan secara kinesiologi juga harus benar, otot mana yang harus digerakkan dan lain sebagainya. Berikutnya adalah selalu mempertimbangkan dominan energi. Dominan energi. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, sekarang ini di dalam olahraga dayung, kalau dulu olahraga dayung itu kompetisinya paling rendah itu adalah 500 meter. Zaman kami dulu masih 500 meter, saudara-saudara. Jadi kalau sekarang sudah ada 250. Ini artinya apa? Ini dominan energinya lebih kepada anaerob. Sedangkan kalau 500 ke atas itu pasti lebih dominan aerob, apalagi yang sampai 2000 meter itu aerobik. Ya, dominan energinya adalah menggunakan energi aerobik. Sehingga latihan-latihannya juga aerobik. Makanya latihan dayung itu tidak bisa di venue yang posisinya sangat pendek. Nggak akan bisa membentuk atlet itu. Prestasi pun akan sulit untuk bisa dicapai. Jadi harus ada venue yang sedemikian rupa yang mencukupi kebutuhan pembentukan energi aerobik. Ya, jadi seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya terkait dengan spesialisasi ini tidak boleh berubah-ubah. Hari ini ada di stroke, besok beda lagi posisinya. Yang seperti ini nggak boleh. Apalagi kita pada alat atau dayung yang berbeda, perahu yang berbeda itu nggak boleh. Ya. Karena adanya kebutuhan atlet rowing diturunkan di canoeing. Demikian juga sebaliknya, atlet canoeing diturunkan di rowing. Bukan nggak bisa, tetapi nggak akan mungkin bisa optimal, ya. Jadi seperti itu. Latihan pun juga nggak akan bisa optimal kalau berubah-ubah seperti itu. Berikutnya adalah spesialisasi berdasarkan anatomi, harus didasarkan dengan anatomi, terus kemudian kinesiologi dan biomechanical base. Tadi sudah saya sampaikan bahwa olahraga dayung ini sangat identik dengan analisis anatomis, analisis kinesiologis, dan biomechanical base. Sehingga dengan demikian maka perkembangan pembinaan akan serasa termonitor dan bisa terukur. Jadi seperti itu. Ini yang harus dipahami ketika kita menangani ini. Demikian, terima kasih dan selamat siang.